pada saat kamu agak menonjok dia, lagian lu nggak pernah perhatian. Lagian lu nggak pernah perhatian jadi cowok. Sering keluar kota. Sering Iya, keluar emang kota. berarti perhatian dia ke... Berarti cerita ini sangat intim sekali diceritakan oleh Ria. Oke. Dan 100% ya Mereka selingkuh. selingkuh. Sekarang jujur aja. Karena saya juga punya mata-mata di luar buat ngikutin kalian berdua. Sekarang kamu berani Daripada sumpah nanti nggak? ditunjukin semua buktinya, malu sendiri loh. Kamu mau sumpah? Sekarang kalian itu ngaku. Sekarang abang ya, kalau masih mempertahankan ini perempuan, berarti abang itu Oke, saya mau tanya. Benny, kalau dia berani jujur, ungkapin semuanya, kamu masih terima dia sebagai istri nggak? Siap nerima kejujurannya dan siap maafin? Benny? Gimana? Bisa maafin? Saya rasa kalau kamu bisa maafin, dia akan mau jujur. Saya coba. Kamu yang sabar ya. Oke, kamu Udah maafin pengen nih. saya Kamu mau tuh. maafin? Sabar, Oke, kita Tina. dengar. Oke, Ria, suami kamu ini, kalau kamu jujur, dia bisa maafin kamu. Tapi saya rasa sebagai suami, kalau kamu nggak jujur, dia nggak akan bisa maafin. Mending kamu jujur. Kamu selingkuh nggak sama adik ipar kamu? Kamu selingkuh nggak sama Arjuna? Iya atau tidak? Iya, Bang. Bener kan ternyata? Sekarang abang Ya masih sekarang gimana sih? mempertahankan. Dia itu nggak kayak gini. Kamu aja jangan perhatian Setan. sama dia. Gua kerja! Ya setidaknya lo pulang dong. Ya wajar istrinya kayak gitu sifatnya. Oke, ya. Tapi kamu udah janji maafin dia. Kamu udah janji maafin dia. Tina, Saya nggak sudi punya suami kayak dia. Saya minta Jangan kayak gitu dong. enak banget ya kamu ngomong. Udah deh semua. Udah, diam Aku kamu. minta maaf ya dia. Nggak bakalan aku maafin. Ya saya juga minta Hilaf deh, maaf. aku minta Ya maaf. saya kilap. Stop. Aku janji deh. Kalian mau aku gampar? Diam. jangan, tahan. Jangan sampai ada kekerasan. Oke, Ya, ini mohon, Dek. keputusannya Tina yang harus dihargain. Jadi kamu maunya gimana? Tetap saya mau sama dia. Ya jangan dong. Kita kan satu keluarga. Enggak. Saya bilang enggak, tetap enggak. Oke, kamu bisa maafin istri kamu. Saya bakal coba. Bang kamu ya bang. Diam kamu deh! Oke, Lu mikir bang. Ini urusan abang sama dia. Kamu cuma adik. Oh jadi abang memilih wanita ini daripada adik abang sendiri. Dia yang menghancurkan adik abang. kenapa masih mempertahankan istri kamu? Jujur, saya dulu sumpah sering selingkuh juga. Kan? Oke, tahan dulu. Berarti Saya itu nggak butuh memang komentar. karma, Mas. Karena kamu juga yang mulain semuanya. Oke. Itu tuh karma. Oke, semuanya udah jelas, ya. Jangan ngebela diri. Ini bukan jadi alasan bahwa kamu bisa langsung selingkuh sama adik ipar kamu. Dan kamu sebagai adik ipar harusnya bisa menghargai istri abang kamu sih. Baik, Pak. Roy, ada yang mau disampaikan? Saya ingin sampaikan seperti ini. Itu udah dari sananya. Oke, Karena baik. dianya dulunya begitu. Gak bisa kamu ngomong Dengerin kayak dulu gitu. ya. Oke, dengerin. Dengan demikian kasus ini ditutup dan saya tutup dengan kekecewaan. Kasus perselingkuhan mereka antara Benny dengan Ria itu akan ada kesempatan kedua. Kemudian sedangkan Tina akan segera bercerai. Kami harap semuanya bisa diselesaikan baik-baik ya. Bang Frankie, Bang Michael, tolong ditemenin mereka semua. Jangan sampai mereka ini ribut di luar. Tolong dipisahin, jangan sampai ribut-ribut. Nih, udah nggak usah panas. Gue tau lo mungkin, Bener-bener lu ya? nggak usah, tahan. Ini udah selesai. Ini bawa pergi. Kalau juga pernah selingkuh, udahlah, cukup. Ya. Udah, bawa jauh-jauh. Oke, ini tolong diantarin ke parkiran deh. Langsung balik aja. Ya, ajak istri balik.
Ya. Perselingkuhan adalah penyakit hati, maka kita semua harus menghindarinya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku depresi karena perbuatan anaknya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rini. Saya mendidik anak saya terlalu keras sama yang laki-laki. Yang pertama atau yang kedua itu? Hah? Laki-laki yang pertama atau kedua? Yang pertama yang usia 7 tahun. Oke. Dia nggak boleh main sama saya. Harus di rumah, ngurus rumah, nyuci, nyapu. Pokoknya beres-beres rumah sama jagain adiknya. Nggak boleh ada kata main. Kalau dia nggak nurut suka saya pukulin. Setelah lulus SMA, anak saya pergi. Udah 3 tahun sampai sekarang nggak pulang. Udah berapa lama, Bu? Hah? Udah berapa lama? 3 tahun. Itu sejak lulus SMA? Iya. Selama 3 tahun terakhir Ibu nggak tahu dia ada di mana? Dia suka datang ke rumah Oh, untuk ketemu sama adiknya. Dia emang sayang sama adiknya. Tapi kalau dia ke rumah dia nggak pernah nyapa saya. Oh, Dia pernah? buang muka. Terus lewat aja, Mas. terus pergi lagi. Iya, lewat aja, cuek aja, nggak mau nyapa, nggak mau lihat saya. Ketemu adiknya untuk apa? Dia sayang sama adiknya. Dia datang ngasih uang jajan, ketemu gitu aja, sering. Jadi dia kerja sebenarnya di luar ya, ada penghasilan lah, ada uang ya. Saya nggak tahu. Oke, baik. Semenjak dia adiknya kan itu, adiknya ke kuliah Di mana dulu? di luar kota. Oke. Semenjak itu nggak pernah sama sekali ke rumah. Oh, sejak adiknya nggak di rumah, dia nggak pernah datang lagi. Udah lama itu? Setahun? Lebih? Iya. Lumayan, semenjak adiknya di luar kota, dia sering nyapa di ke tempat adiknya aja, nggak ke rumah. Jadi Ibu bener-bener kehilangan, dia nggak tahu ada di mana dan kemana. Iya. Oke, baik. Harapannya apa dengan Ibu Rini datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin anak saya kembali. Saya ingin keluarga saya kumpul lagi seperti dulu. Anak Ibu yang kedua nggak pernah ngasih tahu ada di mana? Ibu pernah ngomong langsung nggak? Mungkin dia juga karena trauma akhirnya ketakutan. Dia butuh denger langsung dari Ibu. Ibu pernah ngomong atau minta dia untuk pulang gitu? Nggak pernah? Nggak mau. Baik. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kita bisa dapat solusinya supaya keluarga Ibu bisa kumpul lagi ya. Iya, Mas. Kami akan ajak Ibu Rini untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rini, dengan tanggal lahir 15 April 1979 dan memiliki nomor rumah 12. Sosok yang baik hati dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Saya melihat ia sedang merasakan kehilangan seseorang. Saya merasakan auranya yang sangat positif, tetapi energinya semakin menurun. Hal ini terkait dengan masalahnya. Entah kenapa, saya melihat sebuah kejadian di masa lalu, ada rasa sakit hati dan perbuatan yang menyakiti orang lain. Semoga kau baik-baik saja ya. Dan semoga semua berjalan lancar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, baik. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ibu Rini kenapa menangis? Saya nggak izinkan saya untuk konfirmasi data dulu ya. Iya. Baik. Ibu lahir tanggal 15 bulan 4 di tahun 1979
dan nomor rumah 12. Ibu Rini ini single parent, dia punya 2 orang anak yang sekarang udah besar-besar. Anak pertamanya udah lulus SMA, anak yang keduanya udah kuliah ya tapi di luar kota. Nah cuman dari kecil memang Ibu Rini ini cukup keras ke anak-anaknya. Kalau dia kesel sama mantan suaminya yang meninggalkan Kawin lari dengan perempuan lain. kawin lari dengan perempuan lain jadi suaminya Ibu Rini. Niat saya baik biar dia tanggung jawab, biar Iya. jangan kayak bapaknya gitu loh. Jadi Ibu Rini nggak mau dimadu dan kadang-kadang melampiaskan kecewaan ini ke anak-anak. Nah anaknya ini sekarang pergi dari rumah sudah 3 tahun ya Bu? Iya. Udah 3 tahun yang awal terus lebih. Sekarang udah lebih dari 3 tahun pergi. Iya. Oke, dulu tuh anak yang pertama yang pergi ini sering pulang ke rumah untuk ketemu hanya untuk kasih uang ke adiknya. Tapi sekarang sejak adiknya kuliah lagi di luar kota, dapat beasiswa, nah kakaknya nggak pernah datang, nggak pernah pulang. Dan makanya sebenarnya dia pengen kumpul lagi sama keluarga. Iya, pasti. Semoga di program Menembus Mata Batin bisa mempertemukan orang yang silaturahminya rusak juga. Dan saya merasakan aura yang saya rasakan di sini. Ibu Rini benar-benar luar biasa kangen banget, kayak mau sujud gitu loh. Dan kayak mau kayak gini ke anaknya. Saya sangat menyesal sekali. Iya, tidak. Saya pengen ketemu. Tidak apa-apa. Saya rasa setiap orang tua punya kesalahan, tapi juga bukan berarti jangan berlarut-larut. Kalau nanti ketemu apa yang mau Ibu sampaikan? Saya ingin diajak pulang, kumpul lagi. Saya ingin minta maaf, pokoknya saya ingin merubah semuanya supaya kumpul lagi dengan adiknya dan adik. Jangan seperti begini Mas, sedih banget. Nggak ada yang tahu keberadaannya. Ibu udah tanya. Iya, saya udah bertanya sama teman-temannya, nggak ada yang tahu. Tim Mata Batin sudah menemukan yang dia. Saya coba hadirkan sini ya. Oh udah berhasil tuh. Thank you Bang Franky. Saya udah berusaha kemana-mana tapi susah. Bu, ini tadi barusan saya dibisikin sama tim bahwa sejak Ibu di interview sebelum kita ketemu hari ini tim kami coba menghubungi anak Ibu, mencari melalui anak kedua Ibu, melalui Intan. Terus ini ada yang namanya Arka. Kita hadirkan ke sini. Tapi mungkin perlu Ibu konfirmasi betul dia atau bukan anak Ibu. Ya. Mudah-mudahan sih betul. Mudah-mudahan sih betul. Firasat saya rasa betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Sekarang kita lagi nunggu adik dari partisipan kita, namanya Mbak. Dia sih minta kita buat nunggu di sini. Tapi dari tadi belum ada nih, udah dikabarin di chat, belum ada kabar lagi nih, belum nyamperin juga. Kita tunggu sebentar aja ya. Ini depan kali ya. Ini bukan. Mas dari Antv ya? Iya. Iya. Oh ya. Mbak, jadi gimana Mbak? Alamatnya di mana Mbak? Bisa nganter kita? Atau mungkin kita ngobrol di rumah Mbak dulu aja? Nggak usah. Sini aja Mas. Nggak usah ke rumah. Kenapa nggak lebih enak? Nggak apa-apa Mas. Di sini aja nggak apa-apa. Iya udah kalau mau nyembah kayak gitu. Jadi alamatnya di mana Mbak kalau boleh saya tahu? Iya. Saya nggak mau kasih tahu Mas. Kan kita udah janjian kemarin 2 hari yang lalu. Gini ya Mas. Kakak saya kan udah pilih kehidupannya kayak gitu. Ah. Ibu saya juga udah pilih kehidupannya kayak gitu. Ya udah Mas, nggak usah diurusin lagi urusannya. Nggak kan gini Mbak, kan kemarin minta kita datang nih. Kita udah datang jauh-jauh sampai sini. Terus kita cuma minta alamat. Dan maksud kita tuh apa ya? Ini kan keluarga Mbak, kakak Mbak. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan kita bisa pertemukan dengan Mbak atau dengan keluarganya, mungkin bisa lebih baik. Mbak kan udah lama nggak ketemu juga.
Ya udah mas, nanti saya kasih. Cuma jangan bilang kalau dari saya. Emang kenapa? Gak apa-apa, jangan bilang aja kalau dari saya ya. Ya udah nggak apa-apa. Tulis di sini ya. Mas. Ya udah kalau gitu, Mbak nggak ikut? Nggak usah, nggak apa-apa. Saya bisa jalan sendiri. Ya udah kalau gitu. Ya terima kasih ya Mbak ya. Nomor 6 ini nih. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Mbak, bener ini rumahnya? Oh, silakan masuk. Oh, bener ini rumahnya? Iya. Silakan masuk, Mas. Boleh nih, nggak apa-apa, nggak ganggu. Enggak, saja. Silakan duduk, Mas. Iya. Ada apa ya mau cari? Gini Mbak, sebenarnya kita kesini kan nyari Ar. Soalnya saya dengar kan ada permasalahan sama keluarganya. Nah, jadi tadi saya sempat cari-cari informasi, saya dapat alamat, katanya tinggal di sini, bener ya? Iya benar. Kalau boleh, ini ibu siapanya ya? Saya tantenya. Tantenya Ardi? Iya. Kita dulu ngobrol-ngobrol dulu sih, Mas. Nggak usah ngomong sama dulu, kita ngobrol